Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keimanan, kesehatan, hidayah dan petunjuk sehingga kita bisa hidup seimbang untuk kepentingan dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari kita panjatkan dan sampaikan, kita haturkan ke junjungan alam sang Nabi tauladan umat sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kini Palestina tengah berduka. Banyak warga sipil berkelimpangan, gugur dan tak berdosa. Tetapi sesungguhnya mereka menyambut itu sebagai bagian dari pengabdian dan pengorbanan yang utama kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Ini bukan hanya sekedar sebuah negara, tetapi lebih jauhnya adalah sebuah sejarah yang mengikat seluruh umat Islam dimanapun berada. Di dalam surah tentang perjalanan, tepatnya surah Al-Isra, yang Allah dan Rasul-Nya kemudian menempatkan nomor urut ke-17. Angka yang mengingatkan agar kita tidak lupa selama kita dalam perjalanan kehidupan yang begitu pendek dan sesaat. Yaitu mengingatkan kita kepada sholat. Selain itu Allah mengamanahkan dua masjid yang utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana maha suci Allah. Subhanalladzi asra, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi melalui kendaraan kepada hambanya. Lailan pada malam hari. Minal masjidil haram, dari masjid al-haram di Makkah al-Mukarramah. Ilal masjidil aqsa, ke arah timur, masjid al-aqsa di Yerusalem. Alladzi barakna haulah, yang telah diberkahi tanah dan negerinya di sekitarnya. Karena di sanalah tempat orang-orang soleh tumbuh, tempat bermain orang-orang yang beriman, dan tempat pengabdian para nabi dan rasul yang utama, terutama dari kalangan Bani Israel. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, agar kelak memperlihatkan min ayatina, ayat-ayat kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya Allah, as-sami, maha mendengar terhadap doa-doamu. Al-basir, maha mengetahui tentang sampai di mana kepedulianmu. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Tepatnya ada 3 masjid yang diamanahkan kepada kita agar kita kemudian mengunjungi dan berziarah kepadanya.
untuk mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang pernah berjuang untuk Allah itu pernah hadir di muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW, la tashuddur rihal illa bisalasati masajid. Jangan pernah engkau pergi jauh, healing jauh, piknik yang jauh, illa bisalasati masajid, kecuali ketiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Selain masjid-masjid itu, maka kecintaan kita untuk memenuhi masjid, memakmurkan masjid. Maka itu adalah bagian wasiat penting dalam kehidupan kita dari para nabi dan rasul, utamanya dari Rasulullah SAW. Karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, kepedulian kita adalah menentukan keimanan kita kepada Allah. Bukan hanya umat Islam yang ada dimanapun, bahkan mungkin kepada tetangga yang paling dekat dengan kita. Bahkan kepada keluarga kita yang dekat dengan kita. Itu menjadi barometer keimanan. Sehingga Rasulullah SAW kemudian menegaskan kepada kita. La yu'minu ahadukum. Salah seorang di antara kalian itu kurang sempurna keimanannya. Hatta yuhibba li akhihi. Sampai dia mencintai saudaranya. Kama yuhibba li nafsihi. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan di dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman itu fi tarohumihim wa ta'atufihim, dalam kasih sayang mereka, persaudaraan mereka, kaitan emosional mereka, kama salil jasad, seperti anggota tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh mengadu karena kena luka, kena penyakit, terkena sesuatu, maka menjeritlah tada'alahu sairul jasad, maka seluruh tubuh merasa meriang bisahari wal huma, merasa panas dingin, semua merasakannya. Mafhum kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Kalau seandainya kita tidak sakit ketika orang-orang yang beriman dizalimi, ketika orang-orang yang beriman tidak tertolong, padahal mereka membutuhkan pertolongan, maka tentu saja hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertanyakan keimanan dalam hati kita. Karena Islam sejatinya adalah wujud bukti yang kedua setelah keimanan. Kalau spirit seseorang itu bagus, maka keislamannya bakal terjamin sempurna. Sholatnya, saumnya, zakatnya akan dia dilakukan dengan penuh kesadaran penuh. Dengan kesadaran yang bertanggung jawab. Tarbiyah riyadiyahnya, tarbiyah jasmaniyahnya dengan keislaman. Di mana seperti halnya sholat melibatkan fisik, saum melibatkan fisik, zakat melibatkan harta, bahkan pengorbanan yang lain melibatkan waktu, harta dan tenaga seperti haji dan umroh. Semuanya tentu saja akan sia-sia kalau spirit keimanannya jauh dari keikhlasan. Karenanya innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu bergantung niat. Perbuatan yang sepele bisa menjadi besar dan agung di sisi Allah. Sekalipun mungkin misalkan seseorang cuma memungut sampah kecil, sampah ringan di masjid, tapi dia merasa bahwa hatinya ikhlas dia lakukan karena Allah. Bisa jadi perbuatannya itu memasukkan dirinya ke surga Allah. Sebaliknya, sekalipun pekerjaan yang terlihat besar seperti haji dan umroh, tapi kalau jauh dari keikhlasan, dia malah ria. Hanya karena prestise sosial misalkan, maka sesungguhnya ibadahnya akan sia-sia. Bahkan ibadah besar tersebut justru menjadi penyebab
dia terjerumus ke dalam api neraka. Karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, tidak boleh kita menyepelekan kebaikan karena tidak tahu. Karena setiap kita tidak tahu dengan kebaikan mana kita bisa masuk ke surga nanti. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah. Jangan pernah engkau kemudian menyepelekan kebaikan. Karena kita tidak tahu amal tersebut bisa jadi agung karena niat kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, tentu saja mengabdi, peduli bukan berarti berjihad ke sana. Jihad tidak hanya mengangkat senjata, tapi jihad juga adalah doa dan memberikan moral, dukungan moral dan spiritual kita terhadap seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini, yang kemudian sekarang mungkin lagi terzalimi dan membutuhkan pertolongan. Karena doa adalah senjata yang berpengaruh bagi orang yang beriman. Bagi siapa yang tidak percaya doa, berarti keimanannya tetap dipertanyakan. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu wa iyyakum. Tentu saja bagi kita kewajiban sebagai orang yang beriman tadi adalah percaya bahwa dari kejauhan doa bisa berpengaruh. Termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada negeri ini, bangsa ini. Dan jangan lupa kita berterima kasih untuk para pemimpin-pemimpin yang amanah, yang semoga diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah berdiri bersama kepentingan keadilan kemanusiaan di seluruh dunia ini. Dan alhamdulillah kita, bangsa kita selalu berdiri bersama kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Sebelum jauh ke sana tentu saja kita berdoa, mudah-mudahan bapak-bapak dan keluarga besar di rumah senantiasa sehat walafiat, senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan mohon permakluman semua untuk doa-doa kita bagi rakyat Palestina. InsyaAllah nanti dalam sholat terakhir kita ada kunut nazilah, ada kunut nawazil, nanti sambil mengangkat tangan dan diaminkan. Yang mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita untuk mendoakan mereka yang tengah berjuang menjadi benteng dari masjid yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dengan begitu ini adalah bagian dari kepedulian kita untuk kemenangan, kesabaran para mujahid dimanapun berada, termasuk di negeri ini yang senantiasa mudah-mudahan dilindungi dan dinaungi oleh ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawa tadi lu. Diluruskan sapnya yang kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أنجِ المسلمين المستضعفين في كل مكان يا الله يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على أعداء الذين من الكافرين الظالمين في فلسطين وفي كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.